Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat kue tanpa oven, hanya dengan menggunakan panci kita bisa memasak kue. Ayo, bagaimana caranya? Sini. Nah, teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada gula palem, tepung, dan juga ada coklat pekat, telur, minyak, lalu ada flaxseed, tentu saja dengan bahan-bahan pengembangnya seperti soda kue, baking powder, garam, minyak. Nah, ini dia sekarang aku sebutin rincian bahannya. 180 gram tepung beras racikan, tapi jika kalian tidak menggunakan tepung beras, gunakanlah tepung yang biasa kalian pakai ya teman-teman. 180 gram gula palem, 130 gram dark coklat atau coklat pekat yang batangan, 4 butir telur, 25 gram minyak zaitun, 3 gram baking powder, 3 gram soda kue, 3 gram garam, 15 gram flaxseed, 3 sendok makan minyak sayur untuk olesan, 2 lembar kertas roti untuk alas dasar dan untuk atas. Nah, teman-teman, di sini aku sudah punya ya panci tebal berukuran 23 cm ya, keliling, dan bawahnya itu entahlah berapa, aku nggak ngukur bawahnya, yang pasti kelilingnya ini 23. Akan aku oles dengan minyak. Kita oles di dasar panci ini sampai rata begitu ya. Setelah dioles minyak, kita tempelkan kertas rotinya di dalam panci atau di dasar panci seperti ini. Kita rekat-rekatkan. Kemudian oles lagi atasnya lagi ya, supaya ini kena minyak lagi. Lalu setelah ini kan dioles ke semua permukaan, kanan kiri semuanya pokoknya dioles-oles dengan minyak. Kemudian kita ambil tepung yang sudah ada dalam resep, kita taburkan di dalam pancinya seperti ini. Lalu kita guncang-guncangkan supaya tuh tepungnya mengenai ke seluruh panci. Lalu jika masih ada sisa, kita kembalikan ke tempat yang tadi kita menyomot tepung, dimana begitu kan masih ada sisa ya, dibuang sayang begitu. Jadi kita kembalikan lagi setelah selesai begitu, dan kita sisihkan dulu. Kemudian tepung kita campurkan dengan atau kita tambah dengan baking powder, lalu soda kue masukkan, kemudian garam menyusul. Nah, ketiga bahan sudah masuk, kemudian kita koyak-koyak atau kita aduk-aduk sampai semua bahan tuh merata begitu, tidak ada yang kayak gerindilan begitu ya. Kita aduk-aduk deh semuanya. Lalu kita sisihkan dulu. Coklat ini kita microwave selama 1 menit. Nah, sekarang coklatnya sudah aku microwave, kemudian ini aku aduk-aduk ya sampai semua tuh rata, karena ini panas jadi diaduk-aduk supaya semuanya tuh meleleh ya. Ini bagian pinggir kan sudah meleleh, lalu aku campur-campurkan tuh yang bagian tengah masih keras gitu, aku aduk-aduk sampai ini semuanya tercampur menjadi satu, lelehan-lelehannya begitu, dan jadilah coklat yang kental begitu ya. Seperti ini, sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah ini ya, jika belum rata, aduk terus sampai tuh yang gumpalan-gumpalannya tuh semuanya rata. Yuk kita taruh dulu. Kemudian di sini sudah ada gula ya, gula kita campur dengan telur. Di sini ada 4 butir telur, kita campurkan telurnya ke dalam gula palem. Ayo sekarang aku akan pecahkan satu demi satu. Aku pecahkan lagi begitu ya, sampai tuh telur semuanya pecah begitu. Kita pecahkan, kita masukkan deh ke dalam gula seperti ini ya teman-teman.
Ya seperti biasalah kayak kita membuat kue ya, dipecah-pecah begitu, telurnya masukkan ke dalam gula. Sudah selesai tuh. Nah, gula sekarang sudah ada telurnya ya. Kemudian kita mixer ini ya. Si dua bahan ini kita mixer sampai tuh gula larut ya teman-teman. Mixer dengan kecepatan sedang ataupun apalah, pokoknya ini gula tujuannya supaya larut, gulanya supaya pecah begitu, apa ya, gulanya cair gitu, nggak peduli seberapa gitu, nggak perlu di apa deh, pokoknya nggak mau kembang mau apa, pokoknya gula ini sampai hancur begitu. Setelah hancur ya sudah ya, tandanya kan semua sudah rata begitu, tidak perlu sampai bagaimana, pokoknya sudah gulanya sudah hancur dan rata baru dimatikan begitu. Nah, sampai sepucat ini nih baru dia bisa hancur teman-teman. Tuh kan ya, aku matikan tuh mixernya ya. Jadi tidak usah terlalu bagaimana-bagaimana, yang penting gulanya hancur seperti ini nih, warnanya jadi pucat. Sudah matikan mixernya. Kemudian kita masukkan ini coklat yang sudah dilelehkan ya ke dalam kocokan telur dan gula, ya kan. Nih seperti ini nih, masukkan deh semuanya ya. Nah, sekarang gula sudah masuk, gula lagi, coklat sudah masuk. Kita aduk-aduk deh pelan-pelan begitu ya. Pokoknya sampai tuh semua rata ya teman-teman. Sampai coklat, antara coklat dan kocokan telur dan gula ini semuanya rata. Ya begitulah ya, mengaduknya dengan cara seperti ini nih. Jadi jangan dikocek-kocek kanan kocek kiri. Jadi satu arah begitu supaya tuh gelembung-gelembung telurnya tidak pecah. Jadi kuenya tuh tidak bantet begitu, tidak turun nanti hasil kuenya. Jadi dia ngaduk-ngaduknya seperti ini ya. Kalian lebih jago lah ya. Di sini aku cuma nge-share ya seperti ini sebisa-bisa aku aja begitu. Nah, sekarang ini sudah mulai rata kan antara gula dan coklat ya, seperti ini. Kemudian aku akan campurkan tepung ya. Tepungnya separuh dulu kita campurkan, lalu hentikan. Ya teman-teman, sekarang kan tepung sudah masuk ya, kita aduk-aduk deh seperti ini. Ya seperti biasa ya, pada pakemnya tuh orang membuat kue tidak boleh diaduk kanan aduk kiri begitu. Jadi satu arah, seperti itu saja mengaduknya. Pokoknya sampai ini tepungnya tenggelam begitu ya. Sampai tepung-tepung ini memencar-mencarkan diri. Ya tidak putih lagi, warnanya coklat begitu. Kemudian setelah rata kan, ini udah hampir rata ya. Kalau masih ada sisa, nah masukkan lagi deh seperti ini ya kan, aduk lagi kan nantinya. Nah kita aduk nih, aku aduk aku aduk ya, aduk seperti tadi sampai ini tuh semua tercampur rata. Nah ini nih sudah mau rata nih teman-teman ya kan, tuh yang pinggir-pinggirnya juga ya, supaya menyatu deh pokoknya nih. Yang masih nempel-nempel ya kita apa namanya tuh, bersih-bersihkan lah ya, yang disoletan tuh dibersihkan gitu supaya tuh jangan ada endapan begitu. Kalau nanti mengendap konon tuh jadi bantet teman-teman, karena kan sebagian tidak terkena tepung ya, cuma coklat dan gula begitu, nantinya tidak akan kembang itu kuenya katanya sih. Nah seperti ini nih sudah ya kan, kelar deh mengaduk-ngaduknya. Nah setelah diaduk kelar nih, masukkan nih flaxseednya sebagian saja teman-teman ya, masukkan ke dalam adonan, karena yang setengahnya lagi untuk taburan di atasnya nanti. Ya kita aduk kembali teman-teman ya, supaya tuh antara adonan dan flaxseed itu menyatu begitu. Nah sekarang sudah rata kan nih, panci yang sudah dioles tadi kita tuangkan di atasnya nih, di dalamnya tuh ya, kita tuangkan deh semuanya masuk ke dalam panci. Nah sudah kan, dibersih-bersihkan deh jangan lupa ya kan, taburkan sisa flaxseed di atasnya. Lalu kita siap-siap nyalakan kompor api kecil saja. Lalu taruh panci yang berisi adonan di atas kompor, kemudian kita tutup. Masak kue ini sampai 25 menit atau sampai matang. Kecilkan api sekecil mungkin. Setelah 10 menit kita geser kanan, 10 menit lagi geser kiri, begitu teman-teman, supaya tuh mendapati api yang sama begitu, karena ini tuh tidak merata begitu apinya. Lalu kita tunggu deh sampai 25 menit kemudian. Nah kita cek.
Nah, seperti ini teman-teman penampakannya ya, tengah-tengahnya jeblok. Ya maklum lah ya, ini kan apinya tuh pinggir-pinggirnya tidak terlalu apa ya, pokoknya tidak rata begitu. Nah, sekarang aku matikan apinya ya. Nah, sudah mati. Di sini aku menyiapkan kuali yang lebih lebar atau lebih besar, lebih lebar lah ya, untuk aku oles nih dengan minyak zaitun ya. Lalu kita tempelkan kertasnya di atasnya, kemudian kita oles lagi dengan minyak lagi. Lalu kue yang sudah matang kita tumplek ya, dan nih tumplek seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita taruh di atas kompor ya. Lalu nyalakan apinya. Kita masak lagi selama 10 menit. Jangan lupa kita tutup. Setelah 10 menit ini matikan apinya. Nah, sekarang kita buka karena sudah selesai masaknya ya. Sekarang kuenya kita cek apa kabarnya ya. Kemudian aku akan cari spatula ya, untuk ini pinggir-pinggirannya kan agak lengket ya teman-teman. Nah, pinggirannya ini kita sesek ya sebelum kita tuang supaya tuh tidak lengket begitu. Nah teman-teman, kita taruh deh di atas kuali lagi ya kuenya, kita tumplek. Bagaimana kita lihat? Nah, gosong teman-teman. Ya namanya juga kue taruh di atas kompor ya pastinya begini. Ya Kak, intinya kita buang saja tuh yang jelek-jelek, yang gosong-gosong ya. Aku potong dengan pisau pedang gini nih. Sekarang aku bersih-bersihkan deh yang gosong-gosong ya. Aku ketawa tau gak sih teman-teman, ngeliatin kue buatan sendiri gosong. Ya pokoknya teman-teman dibersihkan deh ya yang gosong-gosongnya ini sampai bersih. Nah seperti ini nih bersihnya. Nah sekarang sudah bersih nih. Ya kita balik kembali ini. Sekarang aku akan potong teman-teman ya kuenya menjadi, ya terserah kamu deh mau berapa. Di sini aku akan bagi 3 kuenya. Aha, sebelum dipotong jangan lupa. Tadi aku hampir lupa. Tadi kan minyaknya belum masuk ya. Aku masukin deh di sini karena tuh katanya kan minyak zaitun nggak boleh dimasak kayak ini, yang virgin nggak boleh dimasak begitu minyak zaitunnya. Jadi caranya aku oles-oleskan saja setelah kue matang seperti ini ya teman-teman, supaya tuh lembab gitu kuenya tuh ya kan. Aku oles samping kanan kiri semuanya deh, kita habiskan tuh minyaknya supaya kuenya lembut gitu. Nah, kuenya sekarang sudah dioles dengan minyak, kemudian aku tutup teman-teman sampai nanti karena aku akan membuat isiannya. Dan ini dia bahan isiannya. Di sini aku menggunakan krim keju yang kayak gini. Dengan ditambah 2 butir kuning telur, 1 pak keju krim. Yuk diaduk-aduk ini, dihancurin nih supaya berdua ini menyatu lah ya. Ya pokoknya ini kan tadi aku masih baru keluar dari freezer teman-teman. Karena kalau taruh di kulkas biasa kan lebih jamuran begitu ya, karena sudah dibuka tadinya ya. Ini aku pakainya 200 gram lah ya, 200 gram krim keju sama ditambah 2 butir kuning telur. Selain keju dan telur, aku tambah madu. Suka-suka kamu mau semanis apa madunya. Di sini aku menggunakan hanya dengan beberapa sendok ya. Jadi tidak menggunakan ukuran berapa gram begitu, hanya menggunakan sendok. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Ya, 4 sendok saja teman-teman. Ini pun sudah cukup manis ya teman-teman. Kalau aku kan tidak terlalu suka dengan yang manis begitu, jadi kurangi gula begitu atau kurangi rasa manis. Ya, ini aduk-aduk lagi sampai tuh semua merata menjadi ini, yang coklat-coklat ini menyatu deh ya dengan keju. Ini tuh madunya madu yang organik ya teman-teman, jadi warnanya tuh pekat begitu. Sekarang ini bahan ini aku akan masak ya. Nih yang gumpal-gumpal ini supaya cair. Kemudian nanti adonan ini tidak seencer ini, menjadi kental begitu teman-teman. Ya masak dengan api yang kecil begitu sampai mendidih, lalu sampai mengental seperti ini dan sampai agak lebih kental lagi. Kemudian setelah kental nih
Nah, sudah sekental ini teman-teman, kita matikan apinya. Lalu di sini sudah ada coklat yang ada dalam resep ya. Ini coklat batangan. Kemudian aku akan microwave ini coklatnya ya. Microwave atau di tim juga boleh. Tapi di sini aku pengen cepat, jadi menggunakan microwave selama 1 menit lah ya, sampai meleleh gitu kan ya. Dan ayo mari kita microwave. Nah, singkat cerita teman-teman, sudah meleleh ya. Ini kita aduk-aduk lagi ya, sampai pokoknya semuanya yang gerinjil-gerinjilan itu jadi cair begitu. Nah, secair ini terus, masih belum juga, kocok lagi terus. Ini kan mangkoknya masih anget, soalnya teman-teman mangkoknya masih anget ya. Jadi aku aduk-aduk terus sampai cair, pokoknya sehalus mungkin deh coklatnya ya, supaya nanti hasil di kuenya tuh kuenya jadi mengkilat gitu. Nah, selesai deh. Kita tinggalkan coklatnya, kemudian aku beralih ke kuenya. Tadi kan yang ditutup nih, kita buka deh. Lalu aku akan potong kuenya. Nah, kue sudah dipotong, kemudian kita atau aku akan isi ya dengan isian yang sudah aku masak barusan. Aku taruh di atasnya. Lalu kita oles-oles ini ya. Pokoknya sampai ini permukaan ininya tuh rata, tertutupi oleh isian ya. Nah, seperti ini ya, pokoknya kayak kita bagaimana kalau kita mengoles selai begitulah ya, sampai rapi. Pokoknya supaya tuh nanti jika kita taruh kue di atasnya akan nempel begitu. Nah, kita tumpuk seperti ini nih. Nah, tutup plek. Kemudian kita tambah lagi selainya lagi di atasnya lagi, ya kan? Oles lagi seterusnya sampai tuh selesai seperti yang barusan ya teman-teman. Ya, lanjutkan ya. Dan ini adalah yang tumpukan yang terakhir, kita rapi-rapihkan seperti ini supaya tuh simetris atau seimbang kanan kirinya begitu ya. Karena mengoles kuenya sudah selesai, di sini siapkan kuali yang tadi untuk memasak ya. Yang untuk memasak kue gitu, aku akan taruh ini sarangan di atasnya. Sarangan atau apa ya ini namanya ya, rak atau apalah ya, pokoknya seperti ini nih, pasang di atasnya. Lalu kuenya aku akan taruh di atas ini nih. Nah, ini dia kuenya sudah jadi. Aku taruh di sini pelan-pelan ya, digeser lagi supaya pas begitu. Yuk, sekarang coklat lelehnya kita siramkan di atas kuenya nih ya. Kita guyur ya semuanya deh ya. Kemudian setelah diguyur tuh kita oles-oles dengan menggunakan sendok makan seperti ini ya, supaya tuh coklatnya turun dengan sendirinya yang di samping kanan, samping kiri semuanya tuh. Jika ada yang mengganjal, kita bantu dengan sendok disiram-siramkan begitu, karena alirannya tidak menjangkau ke bawah mungkin. Nah, bisa jadi dengan menggunakan sendok seperti ini supaya coklatnya tuh menjadi rata begitu teman-teman. Setelah selesai kita lumuri kuenya dengan coklat, maka kita tambah lagi dengan coklat chip supaya menggugah selera dan kelihatannya cakep begitu. Taburkan deh coklat chip di atasnya ya, nanti kelihatannya bentol begitu. Nah, begini. Ini coklatnya baru dari kulkas ya teman-teman, jadi kelihatan abu-abu begitu, itu wajar lah. Biasa coklat kalau ditaruh di tempat dingin pasti warnanya akan berubah begitu, jadi bukan busuk ya teman-teman, kayak pokoknya berubah jadi abu-abu coklatnya. Nggak apa-apa, aman buat dimakan ya. Nah, seperti ini supaya tuh rasanya agak garing gitu kalau taruh di kulkas tuh coklatnya. Tapi kalau di luaran meleleh begitu kan cuacanya. Ya, cuaca sekarang kurang aman karena panas. Jika kita naruh coklat di luaran begitu, maka cepat meleleh. Jadi sebaiknya coklatnya taruh di kulkas saja ya teman-teman. Sekarang ini kuenya aku akan pindah ke piring saji. Nah, ini dia piringnya sudah siap. Aku taruh deh kuenya di atasnya. Dan akhirnya selesai sudah ya membuat kue tanpa oven. Hai, ini dia hasilnya teman-teman. Sekarang aku akan potong kuenya. Yuk, mari. Yuk,
Aku potong ya kuenya teman-teman, aku belah dua, kemudian aku akan belah dua lagi, pokoknya ya sesuai yang kamu suka lah, mau belah berapa ya. Di sini aku menggunakan dibelah dua begitu ya, pokoknya ya kira-kira tidak terlalu besar, kan berlapis-lapis, ada kuning ada coklat begitu ya. Dan aku akan coba ini satu potong. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Membuat kue tanpa oven begitu bisa juga seperti ini ya, yang aku coba seperti ini. Dan jika kamu nggak mau menggunakan tepung yang racikan, ya boleh juga menggunakan tepung terigu ya teman-teman. Tapi di sini aku tidak menggunakan tepung terigu ya teman-teman. Dan untuk isiannya juga kalian bisa ganti, bisa dengan buttercream atau menggunakan whipping cream boleh juga teman-teman. Ayo mari kita potong kuenya. Yuk mari dicoba. Bismillah. Enak teman-teman. Ya, sedikit rasa gosong-gosong gitu kan ya, namanya juga pakai panci. Tapi jika kalian ada mempunyai alas untuk pancinya gitu ya, misalnya entah pakai seng atau apalah, supaya tuh apinya tidak langsung ke panci, itu lebih baik ya teman-teman. Tapi di sini karena aku nggak punya alas untuk pancinya, jadi ya akan gosongnya akan lebih tebal begitu ya. Dan sebisa mungkin dijaga supaya jangan gosong ya. Di sini aku membuatnya dengan flaxseed, yaitu dengan nama flaxseed coklat tanpa oven begitu. Kuenya tuh teksturnya ngepros ya teman-teman. Ngepros itu apa ya? Pokoknya buyar begitu ya di mulut. Ini cocok sekali untuk orang yang tidak mengkonsumsi terigu atau tidak mau memakan gluten begitu. Dan terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum, dadah.